Gempa bumi Megatrus berpotensi getarkan Jawa Barat, Jakarta, Lampung. Daryono menghimbau warga jangan panik. Belakangan ini Institut Teknologi Bandung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkirakan akan terjadinya gempa Megatrus yang dahsyat berkekuatan M8,7. Disebutkan gempa yang disebut Megatrus itu bakal melanda Selat Sunda. Diperkirakan akan menggetarkan dan memporak-porandakan wilayah sekitar Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Karena di daerah-daerah tersebut akan terguncang dengan gempa berkekuatan 7-8 mmi, dampak kerusakan berat termasuk juga Jakarta. Apalagi tanah Jakarta lunak itu mengamplifikasi growth motion sehingga kerusakan lebih parah. Tutur Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam diskusi virtual. Menurut Daryono, untuk pemodelan tsunami hasilnya sangat bisa dijadikan acuan karena telah dimitigasi para ahli dengan metodenya yang telah disepakati. Dalam pemodelan tsunami tersebut di Selat Sunda, Jawa Barat, serta Bandar Lampung bisa mencapai 15 hingga 20 meter. Lalu bisa menyusut ke Selat Sunda memutar sampai ke utara Jakarta, tapi hanya 1,5 meter saja, kata Daryono. Ia mengharapkan tsunami tidak terjadi saat bulan purnama, karena tsunami yang terjadi bisa lebih tinggi dan akan berdampak pada pesisir Sumatera. Peringatan dini ini bukan untuk menakut-nakuti warga sekitar daerah yang diperkirakan terdampak, namun informasi penting ini untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya mitigasi bencana gempa. Mengingat letak Indonesia yang rentan terhadap gempa, sehingga masyarakat pun tidak panik saat terjadi gempa. Bangsa Indonesia, lanjut Daryono, berdiri di atas batas lempengan karena itu berisiko terdampak gempa. Indonesia harus bisa bertahan menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya upaya-upaya yang harus dilakukan, tapi pemerintah juga harus mendukung dengan dipasangnya alat mitigasi yang lengkap di Selat Sunda, ujarnya. Kata Daryono, ada 18 sistem sensor yang telah dipasang, termasuk 5 sirine tsunami yang diletakkan di Anyer dan Lampung. Pihak BMKG telah melakukan upaya edukasi terhadap masyarakat maupun pemangku kepentingan di sekitar wilayah yang berpotensi terdampak gempa. Mitigasi ini penting agar masyarakat paham resiko dan mencegah muncul banyak korban, memahami ciri-ciri alamiah agar kita selamat. Ada guncangan gempa kuat harus menjauh dari pantai, lalu gempa yang mengayun lama kita juga harus menjauh dari pantai. Edukasinya kita ajarkan terus, tegas Daryono. Peneliti ahli Media Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dr. Muhammad Ramdan, dalam webinar BMKG tentang gempa Banten, menyebutkan fenomena alam seperti gempa tidak perlu ditakuti dan jangan panik. Jangan takut dengan fenomena alam, karena kalau takut pada fenomena alam seperti gempa, malah akan jadi bencana. Kita harus mampu beradaptasi, kata Muhammad Ramdan. Menurut Ramdan, gempa yang terjadi di Kabupaten Pandeglang dan berkekuatan M6,6 pada Jumat 14 Januari lalu merupakan forest quake atau gempa yang terjadi sebelum gempa utama. Berdasarkan kajian BMKG, di Pulau Sumatera hingga Jawa bagian barat terjadi pergeseran lempeng yang membuat banyak sumber gempa. Hal ini yang mesti diantisipasi, sementara itu mengutip dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional 17 Januari 2022, Wijogongo Perekayasaan di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BRIN mengingatkan potensi ancaman gempa Megatrus. Gempa yang terjadi di Banten mengingatkan adanya potensi ancaman di selatan Jawa, Selat Sunda, Sumatera, dan potensi Megatrus, katanya. Ia menambahkan, potensi gempa bumi Megatrus Selat Sunda mencapai M8,7. Namun bisa saja lepasnya bersamaan dengan segmentasi di atasnya, yaitu Megatrus Enggano, dan di sebelah timurnya Megatrus Jawa Barat Tengah. Jika hal ini terjadi maka magnitudo gempa bumi bisa mencapai 9 atau lebih, paparnya. Ia menyebutkan potensi seperti itu energinya mirip dengan gempa bumi dan tsunami di Aceh pada 2004. Namun karena secara umum kedalaman laut di daerah sumber gempa.